Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, ini video kelanjutan Scoopy 2022 yang kemarin yang kita bongkar ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita melakukan pergantian part, yaitu as group 1 set, blok dan juga piston ya teman-teman. Dan perhatikan, saya ulang-ulang untuk topnya itu untuk pemasangan Scoopy 2022 Ginyu dan juga Beat 2022 itu untuk pemasangannya jangan sekali-kali menggunakan top yang ada pada as group ataupun ya teman-teman, itu tidak akan pernah pas untuk mencari titik mati atas ataupun TMA nya. Dan ini adalah barang yang sudah kita lakukan pergantian ataupun barang bekasnya, yaitu ngancing pistonnya teman-teman, yang mana dengan keluhan sebelumnya motor Scoopy ini tidak bisa di double starter ya, karena mesinnya ngejam. Dan ini motornya ini sudah selesai kita lakukan untuk klaim garansi ya teman-teman. Jadi untuk pengklaiman garansi sudah selesai dan kita akan melakukan perakitan ulang. Inilah saya berkali-kali memberikan informasi kepada teman-teman agar selalu servis ke teman-teman masih menggunakan buku servis ataupun dalam metode garansi ya. Garansi teman-teman silakan selalu lakukan servis rutin di ahas terdekat. Tujuannya agar ketika ada kendala di dalam masa garansi, maka motor tersebut ataupun kerusakan-kerusakan tersebut masih ditanggung dari pihak ahas dan tanpa dipungut biaya sedikit pun ya teman-teman. Jadi itulah keuntungan kita apabila kita membeli motor unit Honda dan juga servis di ahas terdekat. Kecuali teman-teman itu ingin menggagalkan ataupun menghilangkan garansinya, teman-teman boleh servis di mana saja yang teman-teman percayakan. Ya, dan di sini saya ulang-ulang terus untuk pemasangan topnya ya. Itu seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah, ini setelah kita melakukan pergantian as group dan blok set dan pistonnya, motornya sudah kembali normal ya teman-teman. Jadi di situ permasalahannya itu ada pada pompa ataupun ada pada saringan oli ya, saringan filter olinya itu tersumbat teman-teman ya. Filter olinya itu tersumbat. Dan di situ permasalahannya kenapa motor ini bisa ngejam di kilometer yang sangat rendah ya. Nah, di situ ada sebuah serbu-serbu yang menutupi ataupun tersangkut di filter olinya. Jadi oli yang naik ke atas ke silinder head itu tidak bekerja ataupun tidak berjalan ataupun tidak mengalir dengan maksimal. Akibatnya di bagian piston ya itu kekurangan oli ya. Jadi mengakibatkan pistonnya gancet ataupun ngejam. Ya, setelah itu di starter tidak bakalan mau karena pistonnya lengket teman-teman. Jadi di sini saya terus melakukan ataupun memberikan informasi kepada teman-teman yang telah membeli motor baru di Honda, baik motor Scoopy, motor Beat, semuanya yang merek Honda. Saya menginginkan kepada teman-teman, saya mengharapkan kepada teman-teman agar selalu servis rutin di ahas terdekat di wilayah teman-teman berada. Seperti inilah fungsinya kalau kita mendapatkan trouble, mendapatkan masalah di unit motornya, pasti bisa kita langsung klaim garansi. Apabila teman-teman servisnya rutin, buku servisnya selalu dibawa dan tidak pernah telat ya, itu pasti akan kita berikan klaim garansi. Dan teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Ingat, yang kita ganti itu adalah part-part yang bermasalah ya, bukan unit motornya yang kita ganti, karena STNK dan BPKB itu sudah tertulis nomor teman-teman, sudah dicetak dengan nomor rangka itu atas nama teman-teman yang telah membeli unit motornya.
Jadi kita pihak AHAS memberikan garansi pada part-part yang bermasalah saja dan tanpa dipungut biaya sedikit pun, baik dari mulai jasa dan juga part-partnya. Teman-teman tinggal antar motornya bermasalah kita kerjakan dan selesai, beres. Teman-teman tinggal tanda tangan saja bahwa motor teman-teman bermasalah dan juga kita melakukan klaim garansinya. Enak ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk prosesnya. Teman-teman datang ke AHAS, kita layani, kita berikan yang terbaik, motornya selesai, beres, dan kita kembalikan kepada teman-teman ya. Jadi seperti itu permasalahan motor Scoopy 2022 dan motor-motor yang lain itu bisa kita selesaikan ya. Jadi seperti ini tampilannya ataupun jadi ingat ya, ini saya juga memberikan informasi lagi kepada teman-teman, jangan pernah berpikir apabila motor teman-teman itu dibongkar malah makin rusak, makin parah ya. Tidak teman-teman, motor yang sudah dibongkar, yang membongkar itu kalau sudah benar pemasangannya dan juga perakitannya, insya Allah motornya akan normal 100% tanpa ada kendala lagi ya. Apabila yang membongkar itu masih ya asal-asalan, itu pasti akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Tapi kalau yang bongkar itu mekaniknya sudah pintar, sudah paham tentang seluk-beluk permesinan, insya Allah aman tanpa ada kendala, kecuali si pemilik unitnya itu lalai lagi untuk melakukan pergantian oli. Nah, di sini biasanya ibu-ibu yang sudah selesai melakukan bongkar mesin itu dia akan berpikir motornya itu akan selamanya normal tanpa diservis, tanpa ganti oli. Nah, itu untuk 3 bulan kemudian pasti motornya akan rusak lagi. Karena pas setiap hari ibu-ibu itu dipakai motornya untuk nganter anaknya ke pasar, ke sana ke sini, dan tidak pernah ingat yang namanya servis dan ganti oli. Jadi buat para ibu-ibu itu mudah-mudahan yang nonton video saya juga akan paham, ataupun mas-masnya, bapak-bapaknya, beri informasi kepada ibu-ibunya bahwa motor yang sudah dilakukan pembongkaran itu tidak akan selamanya normal kalau motornya tidak dilakukan pergantian oli ataupun servis berkala ya. Itulah fungsinya untuk servis berkala. Kita melakukan pengecekan dari mulai ganti oli, filter udara, bak CVT, apalagi tentunya untuk motor matic itu yang terpenting itu di bagian CVT-nya itu harus benar-benar dijaga dengan normal. Apabila tidak dijaga, maka nanti ketika melakukan servis pastinya akan banyak mengeluarkan biaya. Karena untuk servis rutin itu diutamakan di bagian CVT teman-teman, untuk motor matic ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ini informasi dari saya yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua tentang garansi motornya. Oke ya teman-teman, nantikan video saya selanjutnya tentang bagaimana cara menghapus kode kerusakan pada New Scoopy 2022 yang remote-nya hilang. Dan di sini saya kedatangan pasiennya yang remote-nya hilang dan saya dimintain tolong untuk melakukan penghapusan atau menonaktifkan remote yang telah hilang. Nantikan saja videonya seperti apa di video saya yang selanjutnya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat video saya yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.